Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi ja'alal ilma bita'allumi wa arsala lita'liminal anbiya wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min hamazati syayatin wa na'udzubika rabbi ayyahdurun. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wal istiqamah wa jammilna bil afiyati was salamah birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ibu-ibu, apa kabar semua yang hadir? Sehat? Alhamdulillah, seger-seger benar ini pagi hari ini ya. Insyaallah mudah-mudahan diistiqomahkan kita, langkah kita, niat kita untuk senantiasa mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masih ada di bab As-Sunai. Dua ya. Kemarin kita sudah bahas, masih ada yang ingat ibu-ibu? Khaslatani la syai'un afdalu minhuma. Ada dua perkara yang tidak ada yang lebih afdol dari keduanya. Apa itu? Yang pertama, al-imanu billah wa naf'u lil muslimin. Beriman kepada Allah, kemudian bermanfaat bagi sesama muslim. Dua perkara yang paling utama dibanding perkara apapun tadi. Iman kepada Allah, bermanfaat kepada sama muslim. Kemudian wa khaslatani la syai'un akhbasu ay anjasu minhuma. Dua perkara yang tidak ada sesuatu yang lebih kotor, lebih menjijikan, lebih najis daripada keduanya. Apa itu? Asyirku billah wa dhurru lil muslimin. Syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, meminta kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Nih, asyirku billah. Dua perkara yang paling kotor di hadapan Allah ketika kita menyekutukan Allah. Pertama, asyirku billah. Yang kedua, wadurru lil muslimin. Memberi bahaya atau memberikan mudarat bagi sesama muslim. Ini dua perkara yang paling menjijikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kemarin kita bahas. Kemudian kita masuk di wal maqalatus saniyah, maqalah yang kedua. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, alaikum bimujalasatil ulama. Hendaknya kalian itu duduk atau dekat dengan para ulama, ay al-amilin. Ulama yang mengamalkan apa yang dia sampaikan. Ya, ulama yang melakukan apa yang dia sampaikan. Dan dengarlah perkataan al-hukama, orang-orang yang bijak. Ay al-alimina bizatillahi ta'ala al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim. Jadi al-hukama, orang yang bijak itu adalah orang yang selaras antara ucapan dengan perbuatan, yang disebut dengan hukama. Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Karena sungguhnya Allah menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Mari sudah kita bahas, hati itu ada tiga. Ada qalbun salim, ada qalbun marid, ada qalbun mayyit. Qalbun salim, hati yang sehat, tidak ada penyakit hati di dalamnya, dengki, sirik, iri, kemudian ujub, takabur, sombong, apapun gak ada. Kosong tuh dari perkara tersebut. Qalbun salim, hatinya sehat. Yang kedua, qalbun marid, hatinya sakit. Sakit mulu tiap hari ngelihat nikmat orang. Orang beli mobil kemarin, kita yang naik mobil ambulan. Orang beli rumah, kita yang setruk besoknya dan lain sebagainya. Ini qalbun marid, hatinya sakit dia. Gak bisa melihat kenikmatan orang lain. Susah menerima hidayah hikmah dari Allah. Dan yang ketiga ada qalbun mayyit, adalah hati yang sudah tidak bisa menerima petunjuk lagi dari Allah.
udah mati hatinya. Jadi berapa banyak orang yang secara fisik masih hidup tapi secara hatinya sudah mati. Nauzubillah, insyaallah kita mudah-mudahan masih qalbun salim ya. Kalaupun masih di tingkatan qalbun marid, segera berobat, mudah-mudahan bisa diobatin, jangan sampai qalbun mayyit ya. Nah, qalbun mayyit fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita, tapi ada satu cara kalau orang yang hatinya udah mati pengen dihidupin hatinya, bagaimana? Al-ilmin nafi', ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau ada orang yang hatinya mati padahal fisiknya hidup, dia pengen menghidupkan lagi hatinya, buru-buru deketin ulama, buru-buru cari guru ngaji, buru-buru datang ke majelis-majelis ilmu. Kenapa? Binuril hikmah, ilmun nafi' atau ilmu yang bermanfaat, ini faktor yang menghidupkan hati kita kembali. Jadi orang yang berilmu hatinya hidup kembali. Bukan cuma berilmu tapi haus akan ilmunya sampai dia mati. Ya. Kama yuhyil ardal maitata bima'il matar, sebagaimana dihidupkannya tanah yang tandus itu dengan air hujan. Gara-gara ditaruhin hujan, hidup lagi tuh. Ya, tanaman yang tadinya tandus. Ini bahasan bab kita ini membahas tentang bagaimana konsekuensi atau keberkahan yang akan kita dapat kalau kita dekat sama para ulama. Ibu cinta sama ulama, Masya Allah, Allah cinta juga sama ibu. Karena ulama itu warasatul anbiya, pewaris para nabi. Salah satu orang yang paling dekat sama Nabi dan Allah adalah al-ulama, para ulama. Nah di sini disebutkan wa fi riwayat Tabrani an Abi Hanifah jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama, ya. Duduklah kamu bersama al-kubara, para pemilik ilmu, al-ulama, orang-orang alim, wa khalitul hukama, bercampurlah dengan orang-orang yang bijak. Wa fi riwayatin jalisul ulama wa sahibul hukama wa khalitul kibara. Ai fa innal ulama salah satu aqsam. Fa innal ulama salah satu tiga. Dalam kitab ini disebutkan. Fa innal ulama salah satu aqsamin, karena ulama itu terbagi tiga. Pertama, al-ulama'u bi ahkamillahi ta'ala wa hum ashabul fatwa. Ulama yang pertama adalah mereka yang ahli fatwa, yang memberi fatwa dengan hukum-hukum Allah. Bisa dibilang ahli fikih, fuqaha. Ulama-ulama fikih itu kan fatwa tuh, ya, bagaimana hukumnya ini dengan ini, bagaimana hukumnya A dengan B dan lain sebagainya. Ini yang pertama, ulama fatwa, memberikan fatwa. Yang kedua, wal ulama'u bizatillahi faqat wa hum al hukama'u fa fi mudakhilatihim tahdhibu lil akhlaqi li'annahum asyraqat qulubuhum bi ma'rifatillah wa asyraqat asraruhum bi anwari jalalillah. Ulama yang kedua adalah ulama ma'rifat, ulama tauhid, ulama tasawuf. Jadi yang pertama ulama fiqih, ahli fatwa. Yang kedua ulama ma'rifat, mereka ahli tauhid, ulama tasawuf, ya. Yang mana li'annahum asyraqat qulubuhum bi ma'rifatillahi faqat. Itu ulama tauhid sama tasawuf. Kalau kita ngobrol sama mereka, Bu, itu vibes-nya udah beda tuh kalau kata anak zaman sekarang. Tingkatannya tuh, keimanannya udah beda. Mereka benar-benar yang mencintai Allah tuh udah beda pandangannya. Beda sama kita, ya. Nah ini nanti di bab ini akan dibahas juga. Orang itu ibadah, ikhlas atau tidaknya bisa dilihat dengan 3 keadaan. Ya. Jadi ikhlas itu terbagi 3, kemarin sudah saya sampaikan sebelumnya. Pertama, kata Syekh Nawawi, Al-Bantani masih dalam kitab ini juga, tapi nanti di bahasan yang lain.
Orang yang ikhlas beramal dan ibadah semata-mata mengharap redha dan cintanya Allah. Dia nggak ngarep apapun, dia nggak ngarep surga, dia tidak mengharap neraka, dia tidak mengharap bagian-bagian kekayaan dunia, harta dan lain sebagainya, enggak. Dia ibadah tok lillahi ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya ibadah, saya hidup, saya mati, semuanya karena Allah, bukan karena yang lain. Ya Allah, saya ibadah, sholat, zakat karena Allah, bukan karena pengen manusia memuji saya. Nih tingkatan ikhlas yang paling tinggi, dia ibadah karena Allah. Yang kedua, ikhlas ya, al-muratibatus saniyah, tingkatan ikhlas yang kedua adalah dia beramal karena pengen dapat bagian ukhrawi, pengen dapat bagian akhirat. Ya Allah, saya sholat biar masuk surga. Saya taat sama suami biar bisa masuk surga dari pintu manapun. Saya sedekah biar dapat surganya Allah dan seisi-isinya. Jadi ada bagian akhirat yang pengen dia dapat, ini tingkatan ikhlas yang kedua. Karena ada bagian ukhrawi yang dia pengen. Ada yang ketiga, tingkatan ikhlas yang ketiga, ada orang beramal pengen bagian-bagian duniawi. Saya sholat tahajud biar diangkat derajatnya sama Allah di dunia. Saya sedekah biar dibalikin sama Allah lebih banyak. Ada ibu-ibu sedekah 1 juta. Saya tanya, Bu, Masya Allah, ibu ikhlas apa enggak sedekah 1 juta? Ikhlas ustazah, saya berharap dibalikin sama Allah 1 miliar. Ya enggak apa-apa sih, sedekah 1 juta lumayan banyak juga ya Bu. Ini ada sedekah 1000 perak. Kemudian minta dibalikin ya 1 M. Ya kalau Allah sudah berkehendak enggak ada yang mustahil. Cuman ini tingkatan ikhlas yang paling rendah. Tapi boleh nggak ustazah kita sedekah niatnya karena pengen dibalas rizki lebih banyak oleh Allah? Boleh. Tuh tingkatan yang paling rendah. Jangan sampai niat ibadah kita di tingkatan yang keempat ini berharap pujian manusia. Bukan karena akhirat, bukan karena pengen bagian dunia, bukan karena pengen dapat ridha Allah, tapi pengen dipuji sama manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai terjadi hal demikian. Ya. Jadi untuk ikhlas itu sulit apa enggak ibu-ibu? Sulit. Kita tingkatan yang mana kira-kira? Ibu tahajud niatnya karena apa? Benar? Tahajudnya tiap malam apa kalau lagi punya hajat? Ya Allah, anak saya mau masuk universitas ternama. Saya tahajud dari jam 10 malam sampai jam 5 subuh. Kenapa? Biar anak saya diterima di universitas. Begitu kagak diterima, besoknya kagak mau tahajud lagi. Kecewa. Saya niat sedekah, biar suami saya naik jabatan ya Allah. Gajinya juga naik. Begitu suaminya tidak naik jabatan, gajinya pun gak naik, gak mau lagi sedekah. Saya berbakti sama suami ya Allah, niatnya karena benar. Benar karena surga. Saya niat bakti sama suami biar apapun kepengen saya diturutin ya Allah. Tuh kebanyakan niatnya begitu. Padahal kembali lagi, niatkan semua ibadah karena Allah. Oke. Tadi ulama ada 3 bagian, saya kembali lagi. 1, ulama fatwa, ahli fikih, para fuqaha. Ya. Yang kedua tadi ulama tauhid, ulama tasawuf, ulama ma'rifat yang hatinya tuh dipenuhi dengan bahasannya tuh cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah tuh kalau kita belajar ilmu kalam, tauhid dan lain sebagainya, banyak kita temukan para ulama-ulama yang memang kurang lebih sudah beda tingkatan cintanya tuh sama Allah. Seperti Rabi'atul Adawiyah. Ya. Ibu pernah dengar kisah Rabi'atul Adawiyah? Yang dia dilamar sama Imam Hasan Al-Basri nggak diterima, padahal Imam Hasan Al-Basri itu sama-sama ulama besar. Rabi'atul Adawiyah, ulama perempuan yang luar biasa keilmuannya, dilamar sama ulama juga, Hasan Al-Basri. Ditolak, bukan karena nggak level ataupun nggak suka, tapi karena dia merasa cintanya nggak bisa dibagi oleh siapapun, karena tok cintanya full buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku takut kalau menikah fokusku bukan lagi kepada Allah.
Tuh, Masya Allah. Itu udah beda tuh tingkatannya Bu ya. Kalau kita masih nerka-nerka, seberapa besar cinta saya sih sama Allah, masih begitu. Ya. Jadi yang kedua adalah ulama tauhid dan ulama tasawuf atau yang disebut dengan ulama ma'rifat. Yang ketiga, itu wal ulama'u bil kismaini wa hum al kubara fa inna mukhalatata ahlillah taksibu ahwalan saniyatan. Jadi di sini disebutkan yang ketiga itu adalah ulama yang punya keduanya. Ya. Ulama yang punya kedua macam tersebut yang disebut dengan kubara, ulama besar, tuan guru. Ini kalau bahasa kitanya, ya. Ada ulama yang dia ahli fatwa tapi belum sampai ke ma'rifat. Secara tasawuf dan tauhidnya mungkin tidak begitu dalam. Ada ulama yang ahli tasawuf, ahli tauhid, tapi secara fatwa dia kurang pengetahuannya. Ada ulama yang dua-duanya masuk. Dia ahli ma'rifat kepada Allah, tasawufnya bukan main, pendekatannya sama Allah, plus ahli fatwa juga. Ini yang disebut kubara, ya, ulama besar, gitu. Masyaikh, para syekh besar. Ini yang ilmunya Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi itu yang disebutkan dalam kitab ini ada 3 pembagian ulama. Jadi ulama fikih, fatwa, yang kedua ulama tasawuf atau tauhid, ma'rifat, yang ketiga ulama yang memiliki keduanya. Ya. Baik. Bicara tentang ulama. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir calon ulama-ulama juga nantinya, insyaallah. Ya. Ulama itu artinya orang yang berpengetahuan. Kalaupun nggak bisa kita memberikan ilmu kepada masyarakat luas, minimal sama keluarga dan anak-anak kita. Ya. Syekh Muhammad bin Ajibah, salah satu tokoh sufi dari Maroko di abad 13 Hijriah. Beliau menyebutkan ada beberapa ciri dari seorang ulama. Ciri dari seorang ulama atau ulama itu punya 3 macam karakter, ciri. Yang pertama, kata Syekh Muhammad bin Ajibah, ciri atau karakter ulama itu alim, yaitu punya pengetahuan yang luas. Warasatul anbiya, mewarisi pengetahuan para nabi. Quran dia hafal, hadis dia hafal, ya. Secara keilmuan juga tidak lagi dipertanyakan, Masya Allah, sudah kumpul semua tuh di otaknya ya. Ketika dia sampaikan, ini yang pertama, alim. Dia mengetahui terkait hukum-hukum Allah. Yang kedua, abid. Karakter ulama yang kedua ini ahli ibadah. Sebagaimana para nabi. Rasulullah SAW. Rasul itu kalau sholat tiap malam kakinya sampai bengkak. Sampai Aisyah pernah nanya, ya Rasulullah SAW, segininya kah jadi nabi harus sholat malam semalaman suntuk? Berat ya wahai Rasul, kata Nabi, wahai Aisyah, aku nih ibadah begini bukan karena Allah nyuruh. Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Aku ibadah dari awal malam sampai akhir malam, tahajud gak berhenti, semata-mata karena aku pengen jadi hamba yang bersyukur sama Allah. Malu aku, kata Nabi. Surga udah dijamin, aku menjadi hamba yang paling dicintai. Semua yang aku pengen Allah kasih, masa sih kurang bersyukurnya? Itu Nabi yang udah dijamin masuk surga. Tiap malam sholat kakinya sampai bengkak. Kita belum ada jaminan surga. Ibu pernah dapat WA apa enggak? WA masuk, ibu alhamdulillah terpilih menjadi salah satu golongan yang masuk surga. Pernah dapat kayak gitu? Enggak, hati-hati dapat berita-berita hoax ya Bu ya. Ini banyak nih orang tua yang baru main handphone, dia dapat SMS atau WA langsung dipercaya. Kirimkan pesan ini kepada 10 orang. Kalau tidak Anda kirimkan maka Anda akan mati, katanya. Pernah nggak dapat SMS kayak gitu Bu? Dulu ya, dikirim apa enggak sama ibu? Benar. Langsung dicari 10 orangnya siapa yang saya kirim ya. Nih, ini hati-hati dapat pesan-pesan hoax yang tidak berdasar. Ya Bu ya. Termasuk tadi ibu terpilih menjadi salah satu ahli surga. Ibu terpilih menjadi salah satu pemegang pahala
A, B, C, D dan lain sebagainya. Hati-hati, ini banyak sekarang orang yang rada-rada Bu, zaman sekarang. Ya, belum lama saya ngelihat ada di TikTok itu nggak tahu aliran mana daerah Jawa sana. Jadi salah satu ajarannya dia harus mohon maaf, berhubungan, bercampur dengan murobinya, gurunya. Jadi kalau dia mau bercampur dengan gurunya, dia dapat tiket masuk surga. Yang ada neraka jahanam ya Bu ya. Ada, saya pernah lihat tuh, nggak mau nyebutin namanya, tapi pernah ada viral di TikTok. Jadi salah satu wejangan atau ibadahnya adalah bercampur dengan para gurunya, ulamanya. Saya nggak tahu itu ajaran mana ya Robbi, nauzubillah min dzalik. Pernah ada di Bogor juga waktu itu. Jadi mereka kajian dalam satu masjid atau musola. Ini kalau lagi kajian tuh lampu harus dimatiin semua. Kalau sudah dimatiin semua, nggak boleh ada yang pakai pakaian atau busana. Saya bingung, itu ngaji apa-apa gitu. Ya Bu ya, ini banyak sekarang taklim-taklim atau pengajian-pengajian yang sudah menyalahi aturan Allah. Makanya hati-hati, lihat bagaimana sanad keilmuannya, siapa pengajarnya, bagaimana bentuk taklim pengajiannya. Jangan sampai kita ikut-ikutan begitu. Ya. Kan saya udah pernah bilang, Indonesia nih apapun dijual laku. Makanan laku, baju laku. Nih orang dagang baju dari model abaya, model cutbray, model apa lagi? Ada atasnya lebar, bawahnya. Ada lagi atasnya sempit, bawahnya lebar dan lain sebagainya. Berbagai model baju, abaya, gamis tuh laku di Indonesia. Jilbab. Dari mulai yang panjang, yang berwarna, dari mulai ada yang model pet, non pet, ada yang pasmina, ada yang segi empat, ada yang anti tembem, ada yang bisa kelihatan tembem. Ya, ada yang harus dililit-lilit, ada yang di atasnya ditaruh bunga 3 biji. Ini banyak nih model jilbab yang ada di Indonesia. Dulu tahun berapa? Saya ingat 2012 atau 2013. Itu zamannya saya tuh dulu ketemu sama suami di Antv ya Bu ya. Nah itu baru lagi rame orang-orang hijabers. Ya, jadi orang itu pakai jilbab dan mulailah orang gak malu untuk berjilbab. Karena ketika mereka berjilbab, mereka gak merasa kelihatan tua, ada fashionnya gitu. Ya, tapi yang bikin khawatirnya tren jilbab kala itu ngeribetin Bu. Bener. Saya mah sekarang udah punya anak yang pasti-pasti aja pakai jilbab. Ya. Kalau mau ngaji baru pakai segi 4, kalau di rumah gendong anak yang langsung masuk aja. Karena mau dandan kita dililit-lilit, pakai peniti 10 biji di sini. Nanti ditaruh anting bergantung di sini model lagi. Kalau lagi gendong anak ditarik-tarik ribet tuh. Habis semua hilang ya Bu ya, penitinya, jarum pentulnya. Makanya ada satu misteri yang suka terjadi kepada perempuan, misteri hilangnya jarum pentul. Udah dikumpulin dimanapun hilang juga. Saya bingung itu Bu ya. Betul ya Bu ya? Udah ditaruh di kotak, ditaruh di tas, ada yang diselipin di mobil, ada yang ditaruh di busa dan lain sebagainya. Hilang. Tuh nggak tahu ngilangnya kemana ya Bu ya. Ini Masya Allah. Jadi tren hijab dulu. Ya itu buat awal-awal biar banyak yang berhijab. Tapi alhamdulillah sekarang kembali lagi ke tren syar'i ya. Orang lebih nyaman dengan hijab yang menutup dada, menutup bokong dan lain sebagainya. Ini sudah mulai kembali baik lagi. Sampai mana tadi saya lupa Bu? Laku jualan ya. Iya. Jadi gamis laku, jilbab laku, makanan laku nih depan Rumil dagang semua. Ibu-ibu pulang dari sini pasti jajan. Ada yang seblak, ada yang dimsum dan lain sebagainya. Termasuk ajaran, cerita horor. Masya Allah, ini saya pengen cerita juga nih. Semalam saya habis ke bioskop Bu sama suami. Nonton apa? Ada deh nonton apa ya Bu? Ya waktu love time lah sama pasangan suami ya Bu. Saya nonton malam. Saya bilang sama suami, Bi kita ambil yang apa disebutnya, naik ya waktu malam gitu. Udah deh kita ambil yang jam 9 tuh, setengah 10 filmnya. Saya nonton di Cenere Bellevue sini. Kan mallnya udah kosong ya Bu ya, sepi ya. Begitu saya masuk sama suami,
La ilaha illallah, ini la yamutu wa la yahya nih mulai. Dibilang hidup enggak, dibilang mati juga enggak, masih ada kehidupan. Saya masuk ke bioskop, Mbak, kita mau nonton film ini ya Mbak ya. Film apa Ustazah? Ada deh pokoknya ya Bu ya. Saya nonton film sama suami, begitu kita lihat, Ibu sama Bapak pengen duduk di mana? Saya bilang kok warnanya hijau semua, nggak ada yang merah. Tandanya belum ada yang mau nonton tuh film. Saya husnuzon sama suami, udah Bi, ini masih setengah jam lagi, nanti juga ada yang daftar lagi, beli lagi tuh tiketnya. Saya masuk ke dalam bioskop udah jam 9:15 malam nih, pas bener semalam. Begitu saya masuk, kita berduaan nih Bi, bioskop. Udah jadinya muncul lagu, kita bikin romantis, samping dedemi semua kanan kiri. Kagak jadi romantisnya Bu ya. Masya Allah. Itu kalau ditanya Ustazah merinding apa enggak? Merinding juga saya bilang. Karena segede gitu bioskop. Saya husnuzon sama suami gini. Udah paling berapa menit lagi ada yang masuk. Enggak ada sampai akhir film Bu. Pengen keluar kita udah bayar. Ya Bu ya. Kalau ya akhirnya udah Bi, kita makan aja, kita nonton sampai akhir. Suami saya juga nggak bisa diam. Oh saya kanan kiri, saya bilang Bi kenapa? Nggak tahu dah katanya nggak tenang ya Bu ya. Bukan karena apa, bukan ya kalau dibilang takut mah nggak juga, namanya berdua Bu, kecuali sendirian ya Bu ya. Berdua, cuman yang bikin apa ya, kayak speechlessnya tuh memang kosong, bener-bener kosong. Saya nengok kanan, kiri, kagak ada orang sama sekali, Masya Allah. Itu saya pengalaman pertama kali nonton sama suami, gak ada orang sama sekali. Ya ibu-ibu kalau mau coba boleh deh malam ini nanti, silahkan ya. Sampai akhir Bu, beneran. Saya sama suami nonton sampai film habis. Sampai film habis kita berduaan. Itu serasa kita nyewa bioskop buat kita berdua doang. Padahal gak ada yang masuk sama sekali. Itu kelarnya kurang lebih semalam jam 11:30 di bioskop cuman berdua. Nah ini, jadi film-film horor paling laku di Indonesia. Ya Bu ya, film horor udah nontonnya berdua, film horor lagi. Wah, ilaha illallah. Film horor paling laku. Kemudian cerita-cerita mistis itu juga paling laku. Termasuk ajaran sesat di Indonesia juga laku. Banyak pengikutnya. Ini belum lama ada yang inna makoli makol. Bu, tahu nggak yang lagi rame? Nggak tahu. Jadi dia bisa bahasa jin, bisa bahasa nggak. Ini jangan diikutin ya. Saya nggak tahu dapat wahyunya dari mana itu. Itu lagi rame. Saya nggak mau nyebut namanya, itu baik di TikTok ataupun Instagram. Jadi dia bikin, saya nggak tahu itu yang dia ucapin bahasa Arab, Quran kah, hadis kah, nggak ada gitu. Jadi inna makoli makol katanya dan lain sebagainya. Hati-hati, kita melihat aliran tertentu, ajaran tertentu, jangan sampai itu menyesatkan atau membuat kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ibu-ibu sekalian ya. Jadi yang kedua tadi apa kata Syekh Muhammad bin Ajibah, satu, ulama itu alim, pengetahuannya luas. Yang kedua abid, ahli ibadah. Yang ketiga arif, dia bijaksana, meneladani semua perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja perbuatan Rasul? Zuhud, waro, kemudian lagi hilm, ada lagi mahabbah ilallah. Ini sifat-sifat Rasul. Yang pertama ulama yang disebut dengan arif itu adalah ulama yang zuhud terhadap perkara duniawi. Dia nggak ngejar dunia. Kalau dunia itu datang, alhamdulillah, nggak datang nggak dikejar banget. Itu ulama yang zuhud. Mampu tuh ulama sebenarnya mau beli yang mahal, apa-apa pakai yang bagus bisa. Jangankan beli, kalau yang namanya guru ulama, kadang-kadang ada murid yang saking cintanya dia ngasih sama ulama. Ya, betul ya Bu ya. Ada saya punya cerita beberapa masyaikh baik dulu di Mesir maupun di sini gitu. Yang mereka orang alim, arif, abid, nih ulama Masya Allah. Jadi ada muridnya yang cinta banget sama nih ulama. Ketika itu ulamanya itu datang pengajian cuma naik mobil biasa.
mobil Xenia atau apa Avanza gitulah modelnya. Ketika itu ditanya sama muridnya, Pak Kiai nyaman gak kemana-mana dakwah ngaji pakai mobil kayak gini? Alhamdulillah saya nyaman-nyaman aja, kata Pak Kiai tersebut. Kalau Pak Kiai nggak keberatan, kebetulan saya nih punya mobil banyak, kata muridnya. Tinggal pilih, ada yang Alphard, ada yang Pajero, ada yang mana, bukan cuma minjem ya, dikasih Bu. Nih silahkan Pak Kiai. Kenapa? Karena saking cintanya dia tahu gurunya nih alim, dekat sama Allah, dia mengharap dengan dia memberi kepada gurunya menjadi sebuah keberkahan. Nih guru yang zuhud, kalau dia mau beli sebenarnya bisa, ada rizkinya, cuman gak ke situ. Bagus buat bikin pesantren, buat miara anak yatim, buat bangun masjid. Jadi berapa banyak kita lihat ulama-ulama yang rumahnya biasa aja, tapi pesantrennya besarnya bukan main. Betul gak ibu-ibu? Betul ya? Ini yang zuhud, arif, ulama yang zuhud. Dia gak terlalu hubud dunia, gak cinta sama dunia. Kalau dia mau bisa rumah dia dulu yang digedein, dibesarin, dimewahin. Tapi enggak, ada yang lain yang lebih penting yang harus dia lakukan dengan hartanya. Ini zuhud sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi. Nabi kalau mau minta kaya raya sama Allah bisa, tinggal ngangkat tangannya. Doa Nabi sama Allah, apapun dikabul ya Allah, jadikan saya orang kaya, kata Nabi, langsung dikabul sama Allah. Tapi Nabi gak minta. Kenapa? Nabi pengen ngasih pelajaran sama umatnya. Bagaimana hidup warok, hidup zuhud, hidup bersyukur penuh kecukupan. Coba kalau Nabi hidup bergelimang harta, kaya raya, walaupun bisa, kelak umatnya bagaimana modelnya? Nabi yang zuhud aja kita cinta dunia Bu. Betul gak umatnya? Hubbud dunia wa karohiyatul maut, cinta sama dunia, takut sama mati. Tuh kita umat Nabi. Segitu Nabinya udah zuhud hidupnya. Gimana kalau Nabi dulu hidup dalam kemewahan? Lebih parah lagi kita hubbud dunianya. Ya Bu ya? Nah, makanya Nabi ngasih pelajaran, contoh bagaimana kehidupan Nabi itu zuhud, tidak begitu cinta sama dunia. Yang kedua warok, ulama yang arif ini ngikut amal solihnya Nabi. Warok, hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam menggunakan sesuatu, memakan sesuatu yang masuk ke dalam perutnya harus yang halal, nggak boleh yang haram. Yang dinafkahin kepada anak-anak yang harus yang halal, nggak boleh yang haram. Berapa banyak orang tua yang tidak pernah mempertimbangkan apa yang masuk ke dalam perut anaknya. Maka kalau ada orang tua yang ngeluh, Ustadz, Ustazah kok anak saya susah dinasehatin, anak saya durhaka sama orang tua, anak saya nggak mau sholat, anak saya secara perkataan akhlaknya buruk. Bisa jadi dulu mungkin pas masih kecil atau masa pertumbuhannya kita pernah ngasih makanan yang haram, yang masuk ke perutnya haram, baik zatnya maupun sumbernya. Karena kalau pengen anak kita jadi ahli ilmu, pengen anak kita soleh, kata para ulama, kasih makan yang halal, walaupun gak mahal makanannya. Berapa banyak orang tua zaman sekarang tuh gengsi ngasih makan anak, nak kita makan yuk di sushi, shabu-shabu. Pakai syak ya Bu ya. Sushi, shabu-shabu, apalagi itu? Sukiyaki. Kadang-kadang kita istilahnya aja kagak ngerti. Ya Bu ya, banyak banget tuh. Yang penting anak kita makan makanan yang mahal. Salah, harusnya yang penting anak-anak kita makan makanan yang halal. Walaupun tidak mahal nak, biarpun cuman tempe, pakai ikan peda, ikan asin, pakai lalapan sama sambal, sedap bener nak, ini halal insya Allah. Daripada kita makan ramen, kita makan sabu-sabu, kita datang ke satu mall, tempat perbelanjaan, nggak tahu kita halal haramnya, belum ada sertifikasi halal dari MUI-nya. Hati-hati, itu juga bisa berpengaruh terhadap kesolihan anak-anak kita. Ya, itu bisa berpengaruh. Jadi ulama yang ketiga, sifat arifnya itu adalah warok, dia hati-hati makan apapun. Nih bisa diterapin sama kita yang sekarang. Warok itu bukan hanya terkait makanan, pakaian, skincare, make up. Nih
perempuan-perempuan sekarang ini lagi rame make up, skincare. Ya, kalau kita ngelihat iklan memutihkan, mencerahkan, memuluskan, dan lain sebagainya, ketipu sama iklan kita beli, padahal kita nggak tahu kandungannya halal apa enggak. Yang penting saya glowing, cantik, putih. Yang penting bagus make upnya dan lain sebagainya, nggak tahu kandungannya, sumbernya nih. Ini jadi pertanyaan, warok kah atau tidak kita memakai produk tersebut? Ya. Jadi ada ulama yang arif, nih kata Syekh Muhammad bin Ajibah, ada 3, alim, abid, arif. Arif ini dia zuhud sama dunia, warok terhadap apapun yang masuk ke dalam tubuhnya. Ibu tahu Imam Nawawi yang tadi saya ceritakan? Imam Nawawi itu kenapa bisa jadi alim seperti itu? Salah satunya beliau tuh warok. Dikisahkan bahwa Imam Nawawi itu jarang mau makan buah-buahan yang ada di Dimsyaq, Damaskus. Kenapa? Karena di Damaskus banyak tanah-tanah wakaf. Dia takut buah yang dia makan adalah buah yang tumbuh di tanah wakaf. Nggak tahu punya siapa. Saking waroknya. Kita jangankan di tanah wakaf orang, mangga tetangga jatuh ke rumah kita potong. Kagak dibalikin. Ya Bu ya. Coba lihat ayahnya Imam Syafi'i. Ayahnya Imam Syafi'i ketika ketemu sama ibunya cuman gara-gara perkara buah apel. Yang udah jatuh ke sungai, dia makan, dia istighfar, ya Allah, ini pasti ada yang punya nih apel, walaupun udah jatuh ke sungai. Masa iya mau dipermasalahin sama pemiliknya? Tapi karena dia waro, dia ketuk pintunya minta izin. Saking takjubnya pemilik pohon apel ini, dia bilang, kamu akan saya ridhoi makan apel ini dengan satu syarat. Apa wahai Tuan? Kamu harus menikahi anak saya. Gara-gara satu buah apel suruh nikahin anaknya. Ibu mau apa kagak? Ibu nemu jambu di jalan, dimakan. Punya siapa nih? Yang rumahnya depan. Kata yang rumahnya depan, dia bilang, ibu harus menikahi anak laki-laki saya. Lah saya udah punya suami, kata ibu-ibu. Nah ini rupanya inilah jodoh. Ya, dia waro, anak si tuan yang punya apel pun waro. Lahirlah Imam Asy-Syafi'i yang juga waro. Masya Allah. Jadi Imam Syafi'i itu pernah ngeluh sama Imam Waqi gurunya. Ya, Imam Waqi ini gurunya Imam Syafi'i. Kalau kita jalan-jalan ke Kairo, ya, itu ada sekitaran Sayyidah Aisyah, makam Imam Asy-Syafi'i, ya. Jadi Sayyidah Aisyah ini makam Imam Syafi'i, sebelum ke makam Imam Syafi'i ini ada Imam Waqi makamnya. Tuh, kita bayangin aja dulu ya Bu ya. Mudah-mudahan sampai nanti ziarah ke sana. Amin. Imam Waqi gurunya Imam Syafi'i. Satu ketika Imam Syafi'i datang ke Imam Waqi ngeluh, syakautu ila Waqi. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim, su'al hifzi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Wahai Tuan, guruku, aku pengen ngeluh sesuatu kok akhir-akhir ini, kata Imam Syafi'i, hafalanku kok berkurang. Banyak yang aku lupa, sulit aku memahami satu keilmuan. Kayaknya susah aja aku tuh mentakrir hafalan. Apa ya kira-kira yang salah? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, kata gurunya Imam Waqi, wahai Syafi'i, siapa tahu ada kemaksiatan yang kamu lakukan akhir-akhir ini, tinggalin. Karena kemaksiatan itu dapat menghilangkan ilmu yang sudah kita dapat. Ibu ngafal Quran, kenapa lupa mulu? Halo? Halo? Bu? Assalamualaikum? Masih hidup? Kita ngafal Quran, kenapa lupa mulu? Banyak dosa. Apalagi dosamu. Masya Allah. Ngaji nih, kita habis ngaji, ta'lim. Pulang ngaji gibahin orang. Habis hilang ilmunya semua. Begitu pulang ngaji ditanya sama suaminya, mah tadi ngaji di Rumil dari jam 9 sampai zuhur, apa yang dibawa? Lah lupa katanya. Kenapa? Hilang ilmunya dengan kemaksiatan yang dilakukan. Tuh, kata Imam Waqi, jauhin maksiat, insya Allah ilmu kamu akan tetap. Ada nggak maksiat yang kamu lakukan? Dipikir-pikir sama Imam Asy-Syafi'i, apa ya yang saya lakukan akhir-akhir ini, kayaknya nggak ada deh, saya nggak maksiat apapun. Tapi dia baru ingat, oh iya wahai guruku, ada beberapa hari ini ketika saya mau berangkat ke tempat ngaji, ke rumahmu,
Saya melewati orang yang di depan rumahnya ada daun-daunan pepohonan. Karena tangan saya tuh gatel, jahil, saya cabut. Shh, lagi jalan. Shh, ternyata itu nyolong, maksiat. Halo, Bu, pernah apa enggak kita begitu? Ustazah, jangankan daun orang, bunga orang saya petik. Tanam di rumah. Pantesan tuh bunga layu, kagak hidup di rumah. Orang kagak bilang-bilang dulu sama yang punya ya Bu ya. Ya Allah ya Rahman, ada mangga tetangga jatuh di rumah, izin dulu Bu, ini mangganya jatuh ke halaman saya, ridho nggak kalau saya makan? Oh kata yang punya ridho silahkan ambil aja, kata yang nggak punya oh enak aja itu saya yang nanam kok situ yang makan, balikin. Ini tetangga yang merek hese model begini ya, pelitnya bukan main ini Masya Allah. Jadi kalau kita jadi tetangga yang pohon kita menjuntai ke halaman orang lain, andai kata jatuh ridhoin buat mereka. Ya. Dan kalau kita jadi tetangga yang pohon orang tuh buahnya jatuh ke rumah kita, izin dulu. Itu sifat waro. Ya. Jadi ini yang harus kita terapkan. Ya. Jadi waro, kemudian lagi zuhud, dan itu adalah sifat arif yang disebutkan mencontoh Nabi SAW, dan itu harus dimiliki oleh para ulama. Panjang ini ya, saya belum banyak baca ini. Udah jam 11 ibu-ibu. Baik, sedikit lagi. Kemudian ada penambahan. Bagaimana lagi sifat ulama yang disebutkan dalam Al-Quran? Kalau tadi kata Syekh Muhammad bin Ajibah, salah seorang tokoh sufi, beliau mengatakan ada 3 karakter ulama, alim, abid, arif. Ada 3 lagi nih gambaran ulama menurut Al-Quran. Yang pertama, ulama itu sifatnya khasyah, dia takut sama Allah. Jadi yang benar-benar dikatakan disebut dia ulama adalah orang yang takut kepada Allah. Disebutkan dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Sungguhnya orang yang paling takut sama Allah itu para ulama. Jadi kalau ada ulama dia nggak takut sama Allah, padahal dia tahu secara hukum dan ilmunya, masih dipertanyakan keulamaannya. Karena ciri utama seorang ulama, dia takut sama Allah. Ya Allah, takut saya mau zina, takut saya mau melakukan ini dan lain sebagainya. Ini yang paling takut itu para ulama. Makanya orang yang paling dekat sama Allah para ulama, karena paling takut. Takutnya kenapa Bu? Kalau orang awam takutnya masih di bawah ketakutan para ulama, sebab secara ilmu mereka masih sedikit. Tapi para ulama ilmunya sudah tinggi, pengetahuannya sudah banyak, dia takut tidak bisa mengamalkan apa yang dia ketahui. Makanya yang paling takut sama Allah, khosyahnya paling tinggi ulama. Min ibadihil ulama. 1, khosyah, sifat para ulama dalam Al-Quran. Yang kedua, sifat ulama yang disebutkan dalam Al-Quran adalah mutola'ah. Ulama yang terus menerus mengulang-ulang pelajaran, terus membaca, terus mencari ilmu pengetahuan. Jadi kalau dia udah jadi guru itu nggak ada yang namanya batas belajar. Dia jadi ustadz, dia jadi ustazah, dia jadi kiai, jadi tuan guru, tetap dia belajar. Plus mau ngajar pun harus belajar. Betul nggak ibu-ibu? Ya Bu ya, kita mau ngajar nih, mau ceramah, kan kudu belajar dulu, nyiapin dulu. Jangan sampai nanti yang disampaikan tidak sesuai dengan aturan agama. Belajar. Maka yang disebut dengan ulama dalam Al-Quran adalah mereka yang terus belajar. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Gara-gara terus nyari ilmu, diamalkan, cari lagi, diamalkan lagi, Allah beri derajat yang luar biasa di sisi Allah. Ya. Yang ketiga, ciri ulama menurut Al-Quran adalah ulama yang berakhlakul karimah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku mengutus engkau wahai Muhammad untuk menyempurnakan akhlak. Jadi ulama yang baik adalah mereka yang mencontoh Nabi secara akhlak. Tadi zuhud, waro, tutur katanya baik, ya. Itu yang disebut dengan para
ulama, pembagian ulama. Baik, kita masuk ke satu hadis lagi, karena pembahasan bulan depan ini bukan terkait tentang ilmu dan ulama lagi, ya. Ini sudah tentang amal solih kehidupan dunia dan akhirat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i fayabtalihumullahu bisalasin baliyat ulaha yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalima wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Ya. Jadi ada tingkatan ulama. Di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati, akan datang pada suatu zaman pada umatku, kata Nabi. Yafirruna minal ulama'i wal fuqaha, nanti umatku ini banyak nih mereka jumlahnya. Tapi mereka semua jauh dari ulama, jauh dari fuqaha, orang-orang yang faham agama. Jumlahnya banyak, tapi lebih ngejar duniawi daripada ilmu. Mereka nggak mau deket sama ulama, mereka nggak mau datang ke rumah para ulama, mereka nggak mau ngaji, nggak mau bergaul dengan para ulama. Fayabtsalihumullahu bisalasin baliyat, maka Allah akan beri mereka 3 azab yang sangat pedih bagi orang yang dia punya kesempatan dekat sama ulama tapi nggak mau. Ulaha, yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang jauh dari ulama itu yarfa'ullahul barakata min kasbihim, diangkat keberkahan dari usaha yang mereka hasilkan. Apa itu berkah? Ibu, apa itu berkah? Banyak rezeki. Apakah harta yang banyak sudah pasti berkah? Lalu berkah itu apa? Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Setiap sesuatu yang kita miliki menghasilkan kebaikan dan membuat kita lebih dekat kepada Allah, itu namanya berkah. Ibu punya suami, suaminya makin deketin ibu sama Allah, dibimbing terus, maka suami ibu bawa keberkahan apa enggak? Berkah. Ibu punya anak, anak ibu makin ngingetin terus untuk deket sama Allah, anak-anaknya berkah apa enggak? Berkah. Jadi berkah itu bertambahnya kebaikan, bertambahnya kedekatan kita kepada Allah. Ya, itu yang disebut dengan keberkahan. Ibu punya harta, hartanya terus dipakai untuk ibadah, berkah apa enggak? Berkah. Ustazah, walaupun saya bukan orang kaya, tapi sedekah saya enggak kurang. Zakat pendapatan saya tidak kurang, kepada sama saya bantu. Kenapa? Saya mengharap keberkahan dari Allah. Nih, coba kita ambil contoh begini ibu-ibu sekalian. Ada 2 orang yang gajinya sama, teman kerja nih. Yang satu gajinya 3 juta, satu lagi gajinya 3 juta. Yang satu punya istri 1, yang satu juga punya istri 1. Yang satu anaknya 2, yang satu anaknya juga 2. Istrinya jumlahnya sama, anaknya jumlahnya sama, kebutuhannya sama, gajinya sama. Tapi yang satu berkah, yang satu banyak masalah, gak pernah cukup, padahal gajinya sama 3 juta. Apa yang membedakan? Keberkahan, padahal gajinya sama. Yang satu yang gajinya 3 juta si A, dia nggak pernah mau ngutang. Apa yang bisa dia punya, dia beli. Dengan apa yang dia miliki, harta tersebut. Tapi yang belum dia mampu untuk dimiliki, nggak mau. Gengsinya diturunin. Yang dikedepankan kebutuhan, bukan keinginan. Yang B, si B, dia gajinya sama 3 juta, cuman dia lebih mengedepankan keinginan daripada kebutuhan. Gaji 3 juta, dia nyicil mobil, sebulan 2 juta, itu aja udah habis sama mobil. Gajinya 3 juta, sisa 1 juta. Nyicil motor 500 ribu, sisanya 5
500 buat makan, istrinya suruh hemat-hemat. Tolong deh 500.000 buat sebulan dicukup-cukupin. Katanya. Astagfirullah, kata ibu-ibu ya Bu. Insya Allah ibu-ibu di sini wajah-wajahnya sepertinya sehari 5 juta. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan lebih dari itu ya Bu ya. Nah ini kan beda. Kenapa? Karena banyak keinginan dan tidak pernah bersyukur. Coba lihat orang yang dia sederhana, bukan gak punya keinginan, tapi dia tahu mana yang jadi prioritas. Gak mau hidup dalam hutang pihutang, cukup aja ya Allah, cukup alhamdulillah. Biarpun saya cuma naik motor sama suami kesana kemari, tapi enak makan ya Allah, tidur tenang. Kenapa? Gak ada pikiran sama utang. Ada orang yang kesana kemari naik mobil, naik mobil. Tiap minggu di jalan ke mall, makannya di mall. Ya, pakaiannya harus branded, barang-barangnya harus branded, tapi ternyata cicilan kartu ATM-nya banyak. Cicilan dari bank banyak, ada yang sampai pinjol dan lain sebagainya. Hati-hati mana yang prioritas buat kita. Kalau pengen berkah, banyak bersyukur sama Allah. Nih, kata Nabi, ciri hamba yang jauh dari ulama diangkat keberkahannya. Gak pernah cukup, pergi pagi pulangnya malam, P7, pergi pagi pulang petang, pendapatan pas-pasan. Gajinya gak naik, segitu-gitu aja. Pergi pagi anak masih tidur, pulang malam anak sudah tidur. Sama suami gak pernah ada deep talk, gak pernah pillow talk, ngobrol seadanya, ngaji gak pernah, sholat seadanya. Kalau ada waktunya saja, dia lebih mengutamakan ngejar dunia, dia lupa ngejar akhirat. Jauh dari ulama, gak pernah ngaji. Makanya ibu-ibu di sini yang punya anak-anak lagi bekerja, mantu anaknya pada kerja, kita nasehatin, nak, sesibuk apapun kamu di kantor, jangan lupa sholat. Sesibuk apapun kamu tiap hari kerja, harus ada satu hari kamu datang ke majelis ilmu. Gak bisa datang ke majelis ilmu, minimal yang kamu buka di YouTube, media sosial, tentang keilmuan yang diajarkan oleh para ulama. Tuh pesan kita buat anak-anak kita. Ya kita mah hidup gak usah mewah-mewahan ya Bu ya. Yang penting pengennya, Ibu pengen kaya raya apa enggak? Kalau saya gak mau kaya raya Bu, gak mau mewah-mewahan. Saya maunya pas-pasan. Pas pengen umroh ada duitnya, pas pengen beli mobil ada duitnya, pas pengen berangkat haji, pas pengen keliling dunia. Kan enak jadi orang pas-pasan itu ya. Pokoknya pas mau ini itu ada duitnya begitu ya. Itu yang penting kita makan kita tiap hari lalapnya ayam sambelnya ati udah sederhana bener itu ya Bu. Amin ya robbal alamin. Jadi diangkat keberkahan rizki yang pertama gara-gara jauh dari ulama. Yang kedua, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalimah. Allah kasih pemimpin yang zalim gara-gara umatnya banyak yang jauh dari ulama. Kalau ada di satu kampung, di satu kota, di satu negeri dikasih pemimpin yang zalim, bisa jadi mayoritas penduduknya atau umatnya karena mereka jauh dari ulama. Cuma sedikit yang dia sadar buat ngaji, nyari ilmu. Sedikit yang benar-benar pengen dekat sama Allah. Maka Allah kasih pemimpin yang zalim. Tuh, nauzubillah min zalik. Itu yang kedua. Kita doa mudah-mudahan pemimpin kita yang terpilih pemimpin yang baik insyaallah ya Bu ya. Pemimpin yang sudah terpilih mudah-mudahan bukan pemimpin yang zalim, pemimpin yang senantiasa memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, terakhir. Wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Yang ketiga, orang yang jauh dari ulama adalah mereka yang nanti wafatnya dimatikan oleh Allah dalam keadaan bighairi iman, tidak membawa iman, atau wafatnya su'ul khatimah. Ya. Kita mintanya sama Allah, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, karuniain kami kematian yang husnul khatimah. Jangan su'ul khatimah. Karena kita nggak ada yang tahu akhir hayat kisah hidup kita tuh seperti apa.
Makanya penting ibu-ibu, don't judge book by cover. Tuh, bahasa Cinere kan? Orang Cinere kan begitu bahasanya. Betul nggak? Don't judge book by cover. Apa artinya? Jangan, katanya. Itu bahasa Cinere katanya. Don't judge book by cover. Jangan pernah menilai seseorang dari tampilannya saja. Itu kalau boleh jujur, semalam saya sama suami nonton itu film bagus, Bu. Cuma saya nggak mau rekomendasiin ya. Cukup itu jadi ibroh pelajaran buat kami. Ini tentang seseorang yang langsung searching ibu-ibu nih. Apa ya kira-kira katanya? Siksa neraka. Ya ini tentang tadi cover seseorang. Ada yang terlihat alim, ternyata mohon maaf, jadi dia dikenal alim, pemimpin suatu daerah, pemimpin suatu kota, alim. Ternyata mohon maaf, dia tukang zina. Ada ya yang seperti itu. Ada yang anggota dewan, ya, alim dikenalnya, ternyata juga pezina dan lain sebagainya, tapi dia bisa mengcover dirinya sebaik mungkin, mengemas dirinya ketika berada di depan masyarakat. Nah itu Masya Allah ngeri banget itu filmnya ya, semalam saya tonton tuh. Apa filmnya? Ada deh ya Bu ya. Penasaran jadi. Kayaknya udah turun bioskop, soalnya yang nonton saya cuma berdua semalam. Kata bioskop nggak laku kayaknya, udah deh. Ya. Nanti saya kasih tahu di akhir ya Bu ya. Hah? Oh, udah tahu, iya. Dikip aja ya Bu ya. Karena kalau ya kayak gitulah Ibu. Intinya jangan pernah menilai seseorang dari covernya saja. Kita nggak tahu akhir hayat hidup seseorang. Ada yang kelihatan, oh dia ngaji, datang ke Rumil tiap hari taklim nih. Masya Allah, tiap hari dia ngaji nggak kelewat. Begitu wafatnya ternyata ada yang su'ul khotimah. Ada yang nggak pernah ngaji, tapi sering kita judge, sering kita pojokin. Dia mah nggak pernah ngaji, pakai jilbab aja enggak. Model-model wajah begitu mah ahli neraka katanya. Gampang kita menilai seseorang itu ahli neraka lah, kafir lah, tidak dekat sama Allah, merasa kita yang paling baik. Hati-hati, kita nggak pernah tahu akhir hidup seseorang. Ada yang selama hidupnya jadi pezina, ada yang selama hidupnya minum khamr, mabuk. Ada yang selama hidupnya membunuh. Ada pernah kisah itu? Yang dia membunuh 99 orang. Dia datang sama seorang ulama, wahai Tuan Guru Syekh, saya mau nanya. Saya sudah membunuh 99 orang. Kira-kira dosa saya diampuni sama Allah apa enggak? Tobat saya diterima atau enggak? Nih ulama ini bilang, kamu tidak akan diampuni karena yang kamu bunuh sudah banyak jumlahnya 99. Marah dia sama ulama ini, dibunuh ulama itu, jadi totalnya 100, jebret dah. Datang dia ke ulama satunya lagi, perjalanan dia tempuh, dia tanya, wahai Syekh, saya nih udah membunuh 99 orang, yang terakhir kemarin genep 100 tuh ulama yang sebelah. Tuh kalau saya yang ditanya, saya takut Bu, saya bilang, diterima deh saya. Enggak, bukan karena itu. Ulama ini arif, alim abid yang dia tanya. Wahai Syekh, apakah dosa saya diampuni seberat ini yang saya lakukan? 99 bahkan 100 nyawa yang sudah saya hilangkan. Betapa murkanya Allah kepada saya, diterima enggak tobat saya? Nangis ini si pendosa ini yang suka ngebunuh. Apa kata Syekh itu? Selama kamu bertobat dengan taubatan nasuha, kamu bersungguh-sungguh minta ampun sama Allah, tidak ada dosa yang tidak diampuni kecuali satu, asyirku billah, menyekutukan Allah. Yang lain semua diampuni, apapun selama kita mau berubah dan bertobat. Dia seorang pezina, pelacur, gara-gara ngasih makan, ngasih minum, anjing. Dia bertobat kepada Allah, padahal selama hidupnya jadi pelacur, diampuni sama Allah. Dia bunuh 100 orang, tapi karena dia bertobat sungguh-sungguh, diampuni sama Allah. Ketika itu, setelah dia bertanya kepada ulama tersebut, dia wafat. Ini malaikat bertengkar.
Ada malaikat yang mencatat amal baik, ada yang amal buruk. Kata malaikat amal buruk, ini bagian saya nih. Kenapa? Selama hidup 100 orang yang dia bunuh nih ngikut saya nih dia. Amalnya buruk semua. Kata yang amal baik, enggak. Di akhir hayatnya dia tobat. Udah begini-begini dah kata malaikat yang lain. Kita ukur aja, kita ukur. Kira-kira jarak dia pas tobat lebih dominan ke tempat syekh yang sebelumnya atau ke tempat syekh yang dimana dia bertobat. Mana yang lebih jauh nih jarak dia? Jadi setelah dia datang ke syekh tersebut, dia pulang, dia berada di pertengahan, dia meninggal. Habis nanya sama syekh itu dia bertobat. Diukur lebih dekat kepada langkah dia sebelumnya atau langkah dia dari rumah syekh tersebut yang tadi dia bertobat itu. Ternyata begitu diukur langkah dia lebih dekat kepada tempat dia bertobat kepada syekh yang tadi dia tanya. Diampuni sama Allah, masuk ke dalam syurga. Ada yang selama hidupnya jadi ulama, abid, ahli ibadah, Syekh Barsisoh, pernah saya ceritain waktu itu. Ya Bu ya, yang di akhir hayatnya disalib gara-gara dia minum khamr, mabuk, minum khamr, dia lihat perempuan cantik, dia berzina. Ini khamr ini bisa menghilangkan akal, yang tadinya kita nggak mau lakuin, bisa ngelakuin. Setan itu udah capek godain Syekh Barsisoh karena dia ahli ilmu, ahli ibadah, orang yang tekun beribadah, deket sama Allah, capek banget kata setan godainnya. Oh ya udah deh, coba deh, saya godain dengan khamr. Kamu cicip aja dikit khamr nih, nggak apa-apa, nanti tobat sama Allah. Cuman khamr, dicicip dikit, akhirnya ketagihan. Sudah ketagihan, dia berzina dengan perempuan. Sudah berzina, perempuannya hamil di luar nikah. Kata setan bilang, berabe nih yang kamu lakuin. Saya bilang minum aja. Kamu kebablasan, yang lain kamu lakuin. Itu kan setan begitu Bu, ngipas-ngipasin kita. Kan udah saya bilang tadi minum aja, jangan zina. Kamu zina juga, hamil lagi perempuan itu. Udah gini aja dah kata setan, kalau kamu ketahuan kamu malu, kamu nih ahli ibadah, ulama. Bagus kamu bunuh saja. Kamu kubur hidup-hidup perempuan yang lagi hamil itu. Akhirnya karena hilang akalnya mengikut apa kata perkataan setan, dikubur hidup-hidup perempuan yang sedang hamil itu. Tahu warga sekitar, dan dia dikenal dengan ulama, faqih, orang alim, abid, ahli ibadah. Disalib di tengah-tengah kota. Datang setan, kok kamu diginiin sih? Ini karena saya ngikut kamu, kata syekh itu. Udah gini, kamu mau saya tolong gak? Mau. Kalau kamu pengen saya tolong, kamu harus sujud kepadaku. Ini hatinya masih condong kepada Allah, gak mau dia sujud. Udah deh, saya bohongin aja setan, kata Syekh Barsisoh. Saya pura-pura sujud, hanya kepala saja, padahal hatinya sujudnya sama Allah. Dia sujud. Kata setan, kamu bohong, kadzabta. Aku tahu hati kamu tuh masih sujudnya sama Allah. Saya pengen hati kamu pun sujud sama saya, kata setan. Nanti saya bebasin kamu dari ancaman orang-orang ini. Akhirnya kata Syekh Barsisoh, ya udah deh, yang penting biar selamat dulu, nanti tobat lagi sama Allah. Hati-hati, tobat itu nggak boleh dientar-entar. Takutnya belum sempat tobat mati. Syekh Barsisoh ketika dia sujud sama setan, di situ Allah cabut nyawanya. Belum sempat bertaubat, selama hidupnya ahli ibadah, orang alim, tapi di akhir hidupnya saya merinding, su'ul khatimah. Ya Allah ya Rabb. Makanya nggak pernah ada yang jamin, kita nggak tahu. Kita ahli ibadah mungkin rajin ta'lim tiap hari, kita ngaji, kita berbuat kebaikan, tapi belum tentu ada yang jamin akhir hayat kita su'ul khatimah atau husnul khatimah. Tapi mintanya sama Allah, mudah-mudahan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Minta ya Allah husnul khatimah. Salah satu cara agar kematian husnul khatimah, kata Nabi, sering-sering datang ke majelis ilmu. Karena orang meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Dia rajin ngaji, ada yang meninggalnya lagi ngaji. Ibu pengen apa enggak? Udah siap? Ya jangan sekarang juga ya Bu ya.
Nanti-nanti begitu. Ada yang lagi sholat, meninggalnya lagi sujud. Ada yang lagi takbir, ada yang lagi sedekah, ada yang lagi macam-macam zikir, dia meninggal, Masya Allah. Jadi sesuai dengan kebiasaan. Maka sekali lagi, wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Orang yang meninggal tidak membawa iman, di akhir hayatnya dia tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lisannya keluh, gak bisa ngucapin la ilaha illallah. Salah satunya karena selama hidupnya dia tidak mendekatkan dirinya kepada para ulama, para pewaris Nabi, gak pernah ngaji. Ya, ini jadi kesadaran, reminder buat kita. Mudah-mudahan kita makin rajin ngajinya, makin dekat sama para ulama, makin cinta sama guru-guru kita, ambil ilmunya, ambil kebaikan yang bisa dicontoh, insya Allah berkah hidup kita. Dan kita dapat mengamalkan apa yang sudah kita pelajari selama ini. Baik ibu-ibu, karena sudah jam 11, setengah 12, saya nggak panjang lebar, saya harus ngejemput anak saya pulang sekolah nih ya. Ini udah mau akhir bulan ya Bu ya? Sudah mau liburan ya? Dan mudah-mudahan sehat walafiat semua. Saya kembalikan kepada Ustazah Masyitah, silahkan kalau ada tanya jawab.